Saudara AKBP Ferdi Irawan ini menyampaikan jumlah korban penipuan yang melibatkan pinjaman online serta mahasiswa IPB yang menjadi korban ini disampaikan baru saja adalah 333 orang. Yang menjelaskan kasus ini sebenarnya terkait kerjasama antara korban dan juga terlapor atau pelaku. Pelaku menawarkan kerjasama usaha online dengan janji bagi hasil sebesar 10%. Awal mula keterlibatan ratusan mahasiswa itu berawal dari ajakan kakak tingkatnya untuk masuk ke grup WhatsApp usaha penjualan online. Para mahasiswa diminta untuk investasi ke usaha tersebut dengan keuntungan 10% per bulan dan meminjam modal dari pinjaman online. Namun dalam perjalanannya keuntungan tidak sesuai dengan cicilan yang harus dibayarkan kepada pinjaman online. Ferdi Irawan mengatakan, total uang dari para korban yang tertipu hingga saat ini kurang lebih sebesar 2,1 miliar rupiah. Antara korban dengan terlapor ini tidak terkait dengan pinjol awalnya. Korban, terlapor menawarkan kerjasama secara online dengan cara bagi hasil dijanjikan 10%, gitu ya. Tetapi syarat yang disampaikan oleh terlapor ini bahwa para pelapor atau para korban ini harus mengajukan pinjaman di online. Ada beberapa pinjaman online yang terdata, di data kami ada 5 pinjol yang terdata. Kemudian hasil daripada pinjaman online tersebut dikirimkan atau ditransferkanlah kepada terlapor SAN ini dengan iming-iming nanti akan dibayarkan 10% daripada bagi hasil keuntungan. Faktanya, setelah mereka pinjam online, setelah mereka mengirimkan sejumlah dana kepada terlapor, untuk terlapor ini tidak membayarkan sesuai dengan janjinya yang 10%. Dan saat sekarang ini, para korban ini punya kewajiban ataupun ditagih oleh aplikasi pinjaman online untuk membayarkan kewajiban mereka yang sudah mereka ajukan beberapa saat sebelumnya. Jadi kronologisnya seperti itu. Dan untuk pasal yang kita sangkakan, sementara kita sangkakan pasal 372 dan 38 tentang penipuan dan pelaku. Pelapornya sendiri tersangkanya udah ditangkap belum? Belum, karena ini kan kita baru terima laporannya di bulan Oktober akhir, dan sekarang juga masih muncul satu-satu untuk pengaduannya. Kejadian perkara ini periodenya dari mulai Januari sampai dengan bulan Oktober sampai mereka melaporkan. Jadi di antara para korban ini ada juga yang sudah menerima sebagian daripada hasil yang 10% dijanjikan. Tapi sebagian besar itu belum menerima. Terlapor itu di kampus juga atau di luar kampus? Tidak, dia bukan mahasiswa. Jadi kalau kita baca keterangan dari beberapa korban, awalnya itu ada beberapa mahasiswa yang ketemu secara langsung kepada terlapor ini. Kemudian itu menyebar dari mulut ke mulut sehingga disambungkan langsung kepada terlapor. Dan mereka komunikasi, ada yang ketemu secara langsung, ada yang komunikasi melalui chat WA. Pak, ini berlangsung sejak kapan sih Pak? Januari sampai dengan Oktober. Pak, yang mendorong mahasiswa untuk bekerja sama dengan terlapor itu apa Pak? Ya itu tadi, ada iming. Baik saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan dari Tribun News Bogor, ada Noval di sana. Selamat sore Noval. Baik, Noval, bisa disampaikan ini karena terduga pelaku, ini SAN sudah ditangkap, lalu seperti apa perkembangan kasusnya saat ini? Silahkan. Baik, dapat kami informasikan bahwa memang kasus dugaan penipuan yang membuat ratusan orang menjadi korban termasuk para mahasiswa IPB ini ditangani oleh 2 pihak kepolisian berbeda. Karena dilaporkan oleh para korbannya ke 2 pihak kepolisian berbeda, yakni Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor. Dan sejauh ini si terduga pelaku yang sebelumnya sudah teridentifikasi atas laporan korban berinisial SAN, hari ini sudah dilakukan penangkapan oleh pihak Satreskrim Polres Bogor. Namun sementara ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian Polres Bogor. Demikian. Kemudian Noval mengingat jumlah korban yang sangat banyak mencapai 333 orang untuk saat ini. Nah, ini apakah pelaku sudah diketahui ini bekerja sendiri atau ada pihak lain yang membantu SAN ini untuk beraksi?
Baik, berdasarkan keterangan sementara, memang dalam penangkapan ini ada satu orang yang diamankan, yaitu perempuan berinisial SAN, dan menurut keterangan dari Kapolres Bogor, memang didapati ada informasi dugaan bahwa si terduga pelaku ini dibantu oleh beberapa orang lain untuk mengumpulkan para korban termasuk para mahasiswa dalam upaya dugaan penipuan yang dilakukannya. Namun sementara ini dugaan tersebut masih belum dipastikan karena pemeriksaan masih dilakukan oleh Satreskrim. Demikian. Bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan modus dari terduga pelaku SAN ini, Noval, karena mengingat jumlahnya yang bisa mencapai ratusan. Silakan, Noval. Baik, untuk modusnya ini berdasarkan keterangan sementara dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, jadi si terduga pelaku ini menawarkan kerjasama online kepada para korban dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10%. Dan dalam persyaratan dalam kerjasama usaha tersebut, si korban ini harus mengajukan pinjaman melalui aplikasi pinjol atau peminjaman online. Namun keuntungan yang dijanjikan oleh si terduga pelaku ini tidak kunjung dibayarkan kepada korbannya, sehingga korban ini merasa tertipu, bahkan mereka juga menjadi target pengejaran para penagih utang karena mereka sudah terlanjur mengajukan pinjaman dalam program kerjasama yang diduga merupakan penipuan tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari pihak Rektor IPB, para mahasiswa IPB ini juga turut menjadi korban karena kebetulan mereka ini mendapatkan rekomendasi dari pihak lain yang membuat mereka percaya terkait usaha kerjasama yang ditawarkan oleh si terduga pelaku. Dan para mahasiswa ini juga menjadi target yang ampuh untuk modus si terduga pelaku karena para mahasiswa saat itu sedang membutuhkan dana untuk acara kemahasiswaan di kampus. Demikian. Untuk jumlah korban sendiri hingga saat ini, apakah terus bertambah, Naufal? Baik, untuk jumlah korbannya memang karena ini dilaporkan di dua pihak Polres berbeda, untuk di wilayah Kabupaten Bogor, untuk di Polres Bogor, wilayah Kabupaten Bogor ini tercatat korban masih di angka 116 orang sementara ini. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, belum ada penambahan dengan total kerugian sebesar 1,6 miliar rupiah. Namun untuk kasus yang dilaporkan oleh korban dari pelaku yang sama ke Polresta Bogor Kota, untuk yang di wilayah Kota Bogor, ini kemarin sempat mengalami penambahan beberapa orang dari angka 311 orang bertambah menjadi sekitar 333 orang dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah lebih. Demikian. Lalu Naufal, mengingat dengan jumlah korban yang didominasi oleh mahasiswa IPB, kemudian seperti apa respon dari pihak IPB? Apakah ada bantuan-bantuan khusus begitu yang diberikan oleh pihak IPB untuk para mahasiswanya? Baik, berdasarkan keterangan yang kami dapat dari pihak Rektor IPB, setelah adanya kabar para mahasiswa IPB ini menjadi korban kasus dugaan penipuan, mereka langsung mengumpulkan para mahasiswa yang menjadi korban ini untuk berdiskusi atau melakukan pertemuan secara tertutup. Dan maksud kami dari pihak kampus juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membuka posko pengaduan. Kemudian mereka juga mengaku akan membantu dalam bantuan hukum, dan mereka juga pihak kampus mengaku akan berkoordinasi dengan OJK karena perkara ini melibatkan aplikasi peminjaman online atau pinjol. Demikian.
Terakhir, Naufal, terkait dengan status pelaku. Ini ada kabar yang menyebutkan bahwa SAN merupakan alumni dari mahasiswa IPB. Ini apakah benar atau mungkin sudah ada kabar terkait siapa SAN sebenarnya? Baik, untuk sosok pasti siapa SAN sebenarnya, sementara ini masih belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian siapa SAN ini. Namun memang dari keterangan sebelumnya yang kami dapat dari pihak kepolisian, si terduga pelaku memang statusnya saat kejadian ini bukan mahasiswa IPB. Baik, terima kasih Naufal atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.